Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa dalam Remas STMJ, Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara, hari Minggu 14 Desember 2025, hari Minggu Advent ketiga. Dengan tema, masa Advent ini adalah masa penuh pengharapan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 11 ayat 2-11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang-orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari para nabi, karena tentang dia ada tertulis, Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tanpa terasa, ziarah kita di masa Advent ini telah berada di pertengahan jalan. Penantian kita akan datangnya Juru Selamat tentu belum berakhir. Namun, tak bisa disangkal bahwa banyak dari antara kita yang telah merasa lelah karena menunggu itu membosankan. Kondisi ini amat manusiawi. Tetapi sebagai orang Katolik, kita harus melampaui kondisi ini. Mengapa? Karena kita memiliki harapan. Paus Fransiskus menulis, interaksi antara pengharapan dan kesabaran membuat kita melihat dengan jelas bahwa kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan menuju tujuan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Dengan harapan, kita memaknai masa Advent sebagai masa persiapan untuk menerima bukti kasih Allah yang paling terang bagi hidup kita, yakni inkarnasi Yesus. Pengharapan ini tidak pernah mengecewakan karena selalu berujung pada sukacita. Seperti yang diwartakan oleh Nabi Yesaya, bahwa saat Tuhan datang, kemuliaan memenuhi seluruh dunia dan memeluk segala makhluk. Tidak ada lagi yang terluka dan berduka. Semua kembali menjadi baik. Seruan profetik ini tidak cuma asal bunyi, karena akhirnya digenapi oleh Yesus sendiri. Sebagai dia yang dinanti kedatangannya. Yesus menjawab pertanyaan para murid Yohanes tentang Mesias bukan dengan anggukan ia atau gelengan tidak. Tetapi Yesus berkata, Yesus memberi bukti yang lebih terang dari cahaya, yakni kesaksian hidupnya sendiri. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Melalui jawaban ini terlihat bahwa Yesus tidak berniat memaksa para murid Yohanes mempercayainya sebagai Mesias. Yesus malah memberi mereka kesempatan untuk meramu penilaiannya sendiri karena jejak kebenaran juga dapat ditemui dalam kenyataan. Sepekat telinga mendengar dan sejauh mata melihat. Tidak ada pembanding apalagi pesaing bagi perkataan dan perbuatan Yesus. Yesus unggul dalam segalanya. Maka, jika bukan Yesus, siapa lagi yang harus dinanti? Seluruh hidup Yesus telah memuat rangkaian bukti yang jelas, tegas, dan bernas bahwa Dia adalah Mesias. Kebenaran ini tidak terbantahkan dari kekal sampai kekal. Jika dalam masa penantian ini ada penderitaan yang harus ditanggung, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Berjuanglah untuk memaknai penderitaan bukan sebagai hukuman.
Tetapi bagian dari pemurnian diri untuk menyambut Tuhan memang tidak mudah untuk menekuni perjuangan semacam ini. Namun dari dan melalui penderitaan, kita sebenarnya bisa berlatih menjadi rendah hati. Kita dibantu untuk menyadari ketergantungan kita kepada kuasa ilahi. Pengakuan akan kekecilan kita di hadapan kebesaran Tuhan ini adalah bukti yang lebih terang dari cahaya bahwa kita siap menerima Tuhan yang datang. Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Siapapun yang akan percaya akan pesan ini akan menolak kebohongan bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri, yang dapat diperlakukan semaunya seturut keinginan kita. Sesungguhnya hidup kita lahir dari kasih Allah Bapa, dari keinginan untuk menganugerahkan kelimpahan dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita mendengar suara yang menggoda dari bapa segala dusta, maka kita akan jatuh dalam jurang malapetaka dan mengalami nestapa di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita di setiap langkah kita percaya dan teguh kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.